Masya Allah, segmentasi kali ini merupakan segmen spesial Rumahku Surgaku, di mana kita akan berbincang inspiratif bersama guru kita tercinta Al-Mukarram Buya Yahya beserta keluarga. Alhamdulillah. Baik, Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya diberikan kesehatan, panjang umur dan kesehatan insya Allah dan juga keluarga. Amin. Berkat doa semuanya. Amin, Allahumma amin. Allah mudahkan. Alhamdulillah telah bergabung juga bersama kita istri dari guru kita tercinta, Buya Yahya. Assalamualaikum, Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum, wabarakatuh. Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Umi, bagaimana kabarnya Umi? Alhamdulillah baik, Masya Allah, berkat doa semuanya. Amin, Masya Allah. Umi, semoga sehat selalu Umi. Dan juga Amin, 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 amin. Amin, Allahumma amin. Baik, sahabat Rumahku Surgaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lengkap rasanya apabila kita tidak menghadirkan putra dari guru-guru kita tercinta, Buya Yahya dan Umi. Baik, kita panggil bersama Masmu dan Mas Ali. Shallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah. Masya Allah. Tabarakallah, tabarakallah. Tabarakallah. Assalamualaikum Masmu. Assalamualaikum Mas Ali. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Belum makan siang ya? Sudah ya, insya Allah ya, di rumah ya. Bagaimana kabarnya nih Masmu dulu deh? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mas Ali gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masmu, kegiatan sehari-harinya apa sih? Kalau mau ikut program tafakuh. Program tafakuh, program yang memperdalam ilmu agama ya? Iya. Masya Allah. Memang cita-citanya Masmu mau jadi apa ini? Menjadi ulama besar. Penerusnya Buya. Masya Allah, tabarakallah. Kalau Mas Ali kegiatan sehari-harinya apa? Di program SD-ku. Di program SD-ku. Kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4 SD ya? Masya Allah. Kalau tadi Masmu kan cita-citanya pengen jadi ulama besar, meneruskan Buya. Kalau Mas Ali, cita-citanya mau jadi apa? Profesor yang ulama. Profesor yang ulama, Masya Allah. Profesor yang ingin memperdalam ilmu agama juga ya, insya Allah ya. Masya Allah. Buya, tadi kan kita sudah mendengarkan nih Buya. Masmu ingin jadi guru ulama besar, meneruskan Buya juga. Mas Ali juga ingin menjadi profesor yang ulama. Dukungan Buya sendiri nih untuk cita-cita putra-putra Buya ini bagaimana Buya? Seperti apa? Baik, Masya Allah. Sebenarnya kita tidak membatasi anak kita untuk mengambil pilihannya. Tapi yang nomor satu adalah ilmu agama, harus ditekuni terlebih dahulu. Kalau seandainya ada anak-anak yang ingin menekuni dunia yang lain seperti misalnya selain dunia agama, asalkan dasarnya benar juga diperkenankan. Ada insinyur, ada dokter boleh. Artinya jangan sampai menganggap bahwasanya kalau jadi insinyur tidak baik, jadi dokter tidak baik. Kami tidak memastikan, tidak memaksa untuk mengambil jurusan-jurusan semacam ini. Akan tapi kami merasa perlu bahwasanya mengarahkan saja, memberi motivasi kepada anak-anak. Ya. Kalau bisa ambil tugas yang berat, yaitu bisa berdakwah, menyebarkan ilmu, sekaligus untuk diri sendiri juga. Maka kita sering beri motivasi di anak-anak kita. Tapi pun sesungguhnya, jadi apa saja, yang penting itu kenal Allah. Kita menemukan dokter yang soleh, kita menemukan insinyur yang soleh. Dan juga kebetulan juga kami kan menekuni di dunia itu. Jadi kami tahu liku-likunya untuk menuju ke sana. Dan kami juga bisa memberikan masukan kepada anak-anak di dalam urusan yang mereka saat ini dirindukan. Atau mereka rindukan cita-cita akan menjadi ulama. Kita bisa memberikan dasar-dasar ilmunya. Tapi artinya bukan berarti semua orang harus niru seperti ini. Tidak. Bisa saja menjadi apa saja. Yang penting dengan Allah. Belajar agama yang benar. Rasa takut kepada Allah. Putra-putri Anda kalau jadi seorang dokter, dokter yang Masya Allah menjaga matanya. Kalau berjalan lebih banyak merunduk daripada mengangkat kepalanya, lesannya.
penuh dengan sholawat dan berzikir, itu putra-putri Anda. Dan biarpun tidak harus menjadi seorang ulama, tidak. Cuman kebetulan anak-anak kami adalah memang kita arahkan ke sana karena memang banyak program-program dakwah yang selama ini kita hadirkan. Di dalam program dakwah itu memang ada program sekolah, ini alim, ambil SD. Kemudian yang lainnya tanpa ngambil SD, macam-macam anak kita bebaskan. Ada yang pengen masuk SD, masuk SD. Yang tidak pengen masuk nggak apa-apa. Tapi ingat harus benar belajar dan tujuannya harus sama. Untuk menjadi pejuangnya Rasulullah. Di saat menjadi seorang businessman berjuang di jalan Allah. Saya menjadi insinyur, berjuang di jalan Allah. Dokter, semuanya harus mengarah ke sana, insya Allah. Itulah jawaban kami. Masya Allah, apapun cita-citanya, apapun profesinya, yang penting adalah tujuannya meneruskan perjuangan Rasulullah SAW. Baik, pemirsa, sahabat rumahku surgaku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berbicara soal anak, guru kita tercinta Buya Yahya sangat harmonis, dekat sekali dengan putra-putranya, putra-putrinya, yang dalam hal ini Masmu dan Mas Ali. Seperti apa keharmonisan dan kedekatan Buya Yahya beserta Masmu dan Mas Ali? Kita lihat foto satu ini. Ini dia. Masya Allah, Masmu dan Mas Ali lucu sekali ya di sini. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Tabarakallah. Masya Allah. Wah, Masmu nih udah agak besaran nih. Iya, Masmu. Masya Allah. Masya Allah. Nah ini foto yang ini nih. Ini yang membuat Firas gimana ya Buya? Senang sekali melihatnya. Mohon doanya Buya sebelumnya. Firas sudah ditinggalkan almarhum ayah Firas. Mohon doanya. Makanya ketika melihat momen ini, Firas jadi teringat kembali momen bersama ayah. Nah, begitu juga Buya nih. Dekat sekali ya putra-putranya ini Mas Mu dan Mas Ali. Apakah memang sedekat itu Buya, baik di luar rumah maupun di dalam rumah? Baik, kami menjadikan anak-anak itu di samping semua anak-anak, laki, perempuan semuanya sama. Jadi kita ingin jadi kawan bermain juga. Jadi saya kalau lagi turun hujan sudah teriak, anak-anak turun hujan, saya hujan-hujanan. Bahkan kalau lagi cari ikan nanti ya nyebur bareng kalau perlu, kan begitu. Jadi memang kita tidak perlu membuat pembatas antara kita dengan anak. Sesaat kita menjadi guru, iya. Tapi dia tidak melihat seorang bapak sosok guru saja. Dia adalah kita juga sebagai bapaknya, ya seperti yang lainnya. Sehingga ya cara bermain kami ya seperti bapak, harus begitu. Bukan karena seorang ustadz lalu membuat cara bergaul yang berbeda, oh enggak. Sayyidina Umar bin Khattab suatu ketika gulat dengan anaknya, guyonan, gulat-gulat gitu, gulung-gulung. Dilihat oleh sahabat Nabi, ya khalifah, enggak pantas engkau sebagai seorang khalifah melakukan yang demikian ini. Sayyidina Umar marah, man lam yarham bi auladi lam yarham bi ummati. Ketahuilah, yang tidak punya kasih sayang kepada anaknya, tidak akan punya kasih sayang dengan umatnya. Jadi kami himbau kepada orang tua pun juga begitu, jangan kaku dengan anak. Sampai ada seorang anak itu punya usulan nggak berani kepada orang tua. Karena kelihatan seremnya saya. Tapi mereka tahu kalau saya lagi marah, ya tahu. Mereka marah. Kalau sudah kami marah, ya mereka akan berubah. Artinya ya marah. Saya biasa marah, tapi ngerti marah kami adalah marah untuk kebaikan. Sama anak-anak kami semuanya sama seperti itu. Ya. Khususnya yang perempuan juga. Ya. Dan yang perlu diperhatikan adalah memang ya bagi sebagian orang tua itu ya beri waktulah sesibuk apapun diri Anda, beri waktu mereka untuk bisa bermain. Jangan sampai gaya sibuknya sampai tidak punya kesempatan untuk bermain. Sibuk di kantor, sibuk bisnis dan sebagainya. Dia bukan robot yang bisa kita matikan, kita off-kan begitu lalu diam. Dia adalah manusia yang punya akal, punya batin, nurani, punya rasa yang harus kita perlakukan mereka sebagai manusia. Dan kemudian juga
bagi yang ditinggal oleh orang tuanya dan sebagainya. Kadang-kadang kami ingin menampilkan seperti ini ya. Kami kadang-kadang bagi yang diuji oleh Allah dengan ayah yang sudah tidak ada, anak-anak. Maka ketahuilah wahai anak-anakku, mungkin ada yang mendengar suara ini. Yang anak-anakku dari para santri dan sebagainya, ayahnya sudah tidak ada. Maka ketahuilah, itu adalah jatahmu. Karena Allah ingin mengangkatmu lebih tinggi lagi. Manusia hebat. Makanya kadang kami sedih di saat kami harus main dengan anak-anak. Kadang-kadang kita ingat ada sebagian anak yang tidak punya orang tua. Hanya doa kami semoga Allah membalas mengganti dengan segala kebaikan. Mereka tidak ada anak, tidak ada ayah. Tidak sempat bisa memeluk ayah, tidak sempat bermain dengan ayah. Akan tapi harapan kami adalah mereka adalah orang yang akan dimuliakan. Kita tahu manusia besar, terbesar, teragung di dunia adalah baginda Nabi Muhammad tidak berayah. Ayahnya wafat bahkan masih dalam kandungan. Sayyidina Imam Syafi'i juga yatim. Maka siapapun yang yatim tidak usah sedih di saat melihat foto-foto semacam ini. Ini hanya kami berikan contoh kepada siapapun yang orang tuanya atau orang tua yang masih punya orang tua. Atau orang tua punya anak, hendaknya memperlakukan seperti itu kepada anak-anaknya. Tapi bagi siapapun yang para anak-anak itu, yang para santri-santri yang melihat semacam ini, ketahuilah bahwa itu jatahmu karena Allah ingin mengangkatmu. Nah, jadi kadang-kadang kita juga tidak tega. Apakah kita main dengan anak, ada sebagian orang yang tidak punya ayah. Tapi semua anak yatim, kami sampaikan kepada semua anak yatim. Ujian itu karena Allah ingin mengangkat. Orang besar banyak dari anak-anak yatim. Ibunda-ibunda yang sudah ditinggal suaminya tidak boleh berlarut sedih di saat melihat semacam ini. Oh enak ada ayahnya dan sebagainya. Allah yang Maha Kasih, kebahagiaan tetap Allah akan berikan. Asalkan kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya saja. Syukron Bu ya. Mas Ali, Masya Allah. Kegiatan selain belajar, tadi kan Masmu belajar di Tafaku, ya kan? Mas Ali belajar di SDIku. Kegiatan selain belajar itu suka bernasyid ya? Iya. Kemarin Kak Firas udah lihat loh video klipnya ini luar biasa. Apa judulnya lagunya? Mahkota Cahaya. Mahkota Cahaya. Satu lagi apa? Rasul Sang Idola. Masya Allah. Baik, sahabat rumahku surgaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa video klip Mahkota Cahaya dan Rasul Idola? Ini dia cuplikannya. Semoga ku hafal seluruh al-Hafiz, sebuah cita-cita yang mulia yang memberi mahkota cahaya. Khadijah, istri setia, Fatimah, putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Idola, idola, idola kita. Masya Allah, tabarakallah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mas Muh ternyata nggak bisa difikirkan ya, ternyata Mas Muh pandai bernasyid juga. Mas Ali pandai acting loh, Masya Allah, luar biasa. Nih selain bernasyid, Kak Firas dengar-dengar Mas Muh dan Mas Ali juga pandai nadoman ya. Iya. Nadoman itu kayak gimana sih? Nyanyi bareng-bareng yang bersangkutan dengan ilmu agama. Masya Allah. Agar mudah dihafal. Masya Allah. Sahabat rumahku surgaku ini ingin melihat penampilan nadomannya itu seperti apa. Mau nggak? Siap nggak? Siap ya? Ya, coba ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Yuk, silahkan. Abda'u bismillahirrahmanirrahim da'i bil ihsan. Alhamdulillahil qadimil awal. Al-akhiril baki bila tahawuli. Summa salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqqi khairan muqtadi wa ba'du fa'alam bi wujubil ma'rifah mi wajibil lillahi isina sifah fallahu mawjudun qadimun baqi wa khalifun lil khalqi bil itlaqi. Masya Allah, tabarakallah, Mas Ali
Siapa yang ngajarin nih? Yang ngajarin Hmm? Buya sama Umi. Buya sama Umi. Tapi Hah? karena Buya sama Umi nggak selalu ngontrol kita. Hmm. Akhirnya Buya sama Umi ngasihin kita ke orang yang bisa ngontrol selalu sama Masya kita. Allah. Selain Buya sama Umi nih, maksudnya ngajarin nadoman, apa yang diajarkan Buya dan Umi di rumah? Buya dan Umi tuh selalu mengingatkan kita yang lebih dipentingkan itu akhlak kepada Allah, Masya Allah. Rasulullah, orang tua, Masya Allah. dan kita itu diajarin sama Buya sama Umi harus peka, harus gampang berkhidmah. Masya Allah. Kalau Mas Ali, yang diajarkan Buya sama Umi di rumah apa? Selain itu mungkin ada nggak? Untuk rajin belajarnya, Rajin belajar, males-malesan. jangan malas-malasan. Masya Allah, Masya Allah. Baik, kita kan sudah tahu nih sosok Buya di luar rumah sebagai seorang ulama yang memang tegas dalam berdakwah. Kalau sosok Buya di rumah nih, mungkin sahabat Rumahku Surgaku ingin tahu sosok Buya di rumah itu seperti apa? Buya tuh orangnya harmonis. Harmonis. Sering, Masya Allah. bikin kita ketawa. Oh, kayak Ya. gimana? Ya lucu-lucuan gitulah. Dari situ Masya Allah. akrab, sering cerita-cerita. Cerita-cerita. Cuma emang kalau cerita kadang sama Buya tuh dijatah. Jadi setiap mau tidur dia cuma sebentar dapatnya. Padahal pengen dengerin terus ya ceritanya ya. Masya Masya Allah, Allah. enak. Kalau Mas Ali, sosok Buya di rumah seperti apa? Baik, Baik. seru, Seru. Terus tegas juga. tegas kalau juga. lagi salah gitu, Kalau lagi salah ya Mas, Masya Allah. nasehatin biasanya. Oke. Ini kan momen spesial nih Mas Mo, Mas Ali. Ada Buya di tengah-tengah kita juga. Ada Umi juga nih yang sedang mendengarkan. Ada nggak yang ingin Mas Mo dan Mas Ali sampaikan buat Buya dan Umi yang sedang mendengarkan? Untuk yang pertama kali, terima kasih kepada Buya sama Umi udah ngajarin kita kalau kita lagi salah ditegur, dinasihatin. Terus yang kedua, minta maaf kalau kadang Mu itu sering ngelawan, sering nakal lah sama Buya sama Umi, bikin Buya marah terus sama bikin Umi marah. Yang ketiga, doain Mu agar menjadi orang yang sukses dan tercapai cita-citanya. Amin. Untuk meneruskan perjuangan Buya Amin. dan Rasulullah. Amin. Mas Ali, apa yang mau disampaikan? Kalau Ali cinta Buya sama Umi Masya karena Allah. Allah. Masya Allah. Masya Allah. Cukup itu aja? Cukup ya. Sahabat Rumahku Surgaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami ingin menyapa Umi yang juga sedang mendengarkan. Umi, setelah Umi mendengarkan semua, Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah. wabarakatuh. Masya Allah. Umi kan sudah mendengarkan nih, mulai dari cita-citanya Mas Mo, cita-citanya Mas Ali, harapan-harapan mereka dan lain-lain. Harapan Umi sendiri untuk putra-putri Umi, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah seperti apa Umi? Ya, harapan orang tua insya Allah semua sama ya. Tentu ingin yang terbaik untuk anaknya, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat gitu ya. Jadi ya itulah yang paling yang diharapkan oleh orang tua di saat anak-anak bisa menjadi anak-anak yang kenal dengan Allah, hatinya sambung dengan Nabi Muhammad. Karena ya itulah kunci kesuksesan yang sesungguhnya adalah bukan sekedar ketika anak kita bisa menjadi juara kelas, bukan saja ketika anak kita bisa menjadi orang sukses, orang kaya, tapi yang paling penting adalah kesuksesan yang sesungguhnya di saat mereka hatinya selalu sambung dengan Allah dan Rasulullah. Itu yang akan menjadikan sebab mereka akan mendapatkan kebahagiaan dan di dunia, di akhirat, dan juga kemudahan dalam setiap urusannya di dunia dan di akhirat, insya Allah.
Masya Allah, Masya Allah. Kesuksesan yang sesungguhnya adalah di mana hati kita selalu tersambung dengan Allah. Terima kasih Umi atas nasihat-nasihatnya. Masya Allah, wa tabarakallah. Baik, Mas Muh, Mas Ali, kembali lagi nih. Mas Muh dan Mas Ali punya persembahan lagu nasyid ya buat Buya sama Umi. Siap ditampilkan? Insya Allah. Insya Allah. Baik, judul lagunya apa? Cinta ayah ibu. Cinta Ayah Ibu. Sahabat Rumahku Surgaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ingin melihat penampilan nasyid Mas Mu dan Mas Ali dengan senandung nasyid Cinta Ayah Ibu? Kita saksikan bersama-sama. Ini dia, Cinta Ayah Ibu. Silakan berdiri. Senyum ayah dan ibu, itu kebahagiaanku. Doa ayah dan ibu, itu berkah untukku. Cinta ayah dan ibu, surga dalam hidupku. Ridho ayah dan ibu, ridho Allah padaku. Seperti embun pagi, beningnya cinta kasih ibu. Bagai hangat mentari, tulusnya pengorbanan ayah. Ayah, ibu, nuhibbukum fillah. Ayah, ibu, nuhibbukum fillah. Cinta ayah dan ibu, surga dalam hidupku. Ridho ayah dan ibu, ridho Allah padaku. Seperti embun pagi, beningnya cinta kasih ibu. Bagai hangat mentari, tulusnya pengorbanan ayah. Ayah, ibu, nuhibbukum fillah. Ayah, ibu, nuhibbukum fillah. Ayah, ibu, nuhibbukum fillah. Ayah, ibu, kami cinta ayah ibu karena Allah. Kami cinta ayah ibu karena Allah. Sahabat Rumahku Surgaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, setelah menyaksikan keharmonisan Buya beserta keluarga dan penampilan spesial dari Mas Mu dan Mas Ali, semoga ini bisa menjadi teladan untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Karena memang tidak sedikit orang tua yang sibuk dengan pekerjaannya, membuat mereka jauh dari anak-anaknya, dan tidak sedikit pula para keluarga yang broken home, yang menimbulkan hilangnya keteladanan orang tua sehingga seorang anak mencari figur orang lain. Bagaimana syariat menyikapi permasalahan ini? Kepada Buya, dengan segala hormat kami persilahkan.
Baik, ada saat orang tua tidak akur sehingga sampai terjadi sebuah perceraian. Biarkan yang korban orang tua tadi, tidak boleh anak jadi korban perceraian orang tua misalnya. Apalagi dalam rumah tangga tidak cerai tapi berantem terus. Ini juga bermasalah. Artinya memang orang tua nggak punya masa depan. Sehingga tadi kami sampaikan, kalau masih berkumpul, suami istri yang masih sambung, tidak terjadi perceraian. Kalaupun harus bermasalah, jangan sampai anak dibawa-bawa. Jangan jadi korban. Karena dia adalah mahal, karunia Allah yang agung, mahal anak. Dan kalau seandainya sudah terjadi perceraian, nggak boleh anak itu jadi korban, jadi broken, nggak boleh. Makanya bagaimana untuk mengatasi itu semuanya? Mempertajam kesadaran kita akan harapan kita kepada anak-anak. Maka Anda sebagai seorang ibu yang sudah janda, pisah dengan suami, maka Anda menjadi ibu yang berhasil kalau menjadikan anak Anda semakin baik dengan bapaknya. Bahkan mungkin mantan Anda menikah lagi, ajari dengan anak, dengan saudara seayahnya. Maka ibu gagal yang mengajari anaknya bermusuhan. Menjadi hatinya ngiri, dengki. Itu pendidikan yang indah dalam Islam. Jadi jangan sampai ada istilah broken. Mungkin Anda sebagai seorang mantan istri sudah tidak senang dengan bapaknya, dengan segala kejahatan, kekejaman. Iya, tapi dia tetap anaknya. Anak ini adalah anak ayahnya. Maka ajari berbakti, mungkin ya baktinya dengan cara melembutkan orang tuanya. Anggap saja orang tuanya pemabuk, penjudi dengan segala kesalahan. Bukan untuk kita jadi bahan olok-olokan setiap hari di mata anak-anak kita. Tidak. Akan tapi kita didik anak-anak kita. Doakan ayahmu. Semoga dia terus doakan. Jadi tanamkan di hati sang anak agar tetap berindu untuk bisa berbakti pada orang tuanya. Kemudian juga tadi saya singgung masalah keakraban dengan anak ya. Supaya tidak salah ya. Tidak harus dengan mahal ya. Kami tidak ingin mengajari orang dengan menyenangkan anak dengan gaya-gaya bayar mahal, relaksasi ke tempat-tempat yang mahal. Intinya kami ini singgung tadi, dengan anak harus punya kesempatan. Sesibuk apapun Anda punya kesempatan main dengan anak-anak. Dibuat yang sederhana. Seperti halnya kalau kami dengan anak-anak kami tidak bisa melihat pohon rindang. Jadi biasanya kalau pakai mobil berhenti. Ngeler tikar di tempat tersebut. Kita mainnya di tempat-tempat yang semacam itu. Jadi murah meriah, tapi kita mendapatkan satu kenyamanan. Tidak harus bayar mahal, pergi ke mana dan sebagainya. Tidak. Yang bisa membuat suasana adalah diri kita sendiri, bukan lingkungan membuat suasana kita. Jadi kita membuat suasana indah, sehingga kadang kita harus minum teh tidak biasa di meja makan. Kita bawa keluar, ayo di tempat kandang apa atau sebagainya, di kolam dan sebagainya. Ini suasana, nggak usah bayar mahal. Ini kami singgung, jadi jangan sampai terinspirasi dari apa yang kami sampaikan, lalu semuanya merepotkan pasangannya. Harus gini, harus gitu. Oh tidak. Tapi yang jelas Anda harus punya waktu bermain, gurau, senda gurau dengan anak-anak Anda. Jangan di rumah Anda menjadi monster. Itu saja.